Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa, baca Fatihah dipimpin oleh ketua kelas kalian. Berdoa mulai. Terima kasih. Karena sekalian kita hari ini masih mempelajari tentang pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin mempertegas khususnya di bidang syariah, di bidang ibadah. Karena memang banyak sekali paham-paham yang berbeda dalam pelaksanaan ibadah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pertemuan kali ini saya ingin mempertegas beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah yang berbeda dengan yang lain, yaitu ketika kita mau sholat disunahkan membaca atau mengucapkan, melafadzkan usolli. Contohnya ketika mau sholat maghrib, sebelum kita niat memulai sholat, kita membaca usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini melafadzkan, mengucapkan dengan keras, itu adalah sunnah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ketika kita sudah takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah kita disunahkan membaca itu iftitah. Doa iftitah itu memang menurut hadis ada dua, tapi yang dilaksanakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang berbunyi kabiro. Jadi Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Saya kira kalian sudah hafal. Yang ketiga itu adalah mengeraskan bacaan basmalah ketika mau memulai surat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi mengeraskan bacaan Fatihah, mengeraskan bacaan basmalah ketika mau membaca Fatihah, khususnya di sholat maghrib, isya dan subuh, itu diwajibkan karena masuk rukun. Jadi kalian harus membaca basmalah. Tidak boleh langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ketika zuhur dan asar tetap wajib membaca basmalah, tapi karena itu adalah sirri atau tidak dikeraskan, maka Fatihahnya tidak keras, bismillahnya pun juga tidak keras. Berikutnya yang termasuk amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membaca doa kunut ketika subuh. Jadi setiap hari, bukan hanya sesekali. Setiap hari disunahkan membaca doa kunut pada rakaat kedua setelah i'tidal. Bagi kelompok yang lain ini dianggap tidak sunnah. Doa kunut hanya ketika terjadi bencana. Padahal ketika terjadi bencana itu bukan doa kunut subuh, tapi kunut nazilah. Seperti musim corona sekarang ini, itu adalah orang berdoa. Dianjurkan berdoa, kaum muslimin berdoa, itu namanya kunut nazilah. Dan ketika musibah sudah habis, maka sudah tidak sunnah. Sudah selesai musibahnya, tidak disunahkan lagi. Tapi kalau kunut subuh, itu tetap sunnah sepanjang kita sholat subuh. Yang berikutnya adalah yang berkenaan dengan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat tarawih yang dipahami, yang dan dilaksanakan itu adalah 20 rakaat ditambah 3 witir. Ini mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab. Yang mana salat tarawih itu kalau di masa Rasul jam 12 malam ke atas. Di masa Umar diletakkan setelah Isya berjamaah, umumnya berjamaah, dan dilaksanakan 20 rakaat ditambah 3 witir. Juga termasuk sunnah, termasuk
amalan pokok Ahlussunnah wal Jamaah lagi adalah ketika sholat Jumat itu adzannya 2 kali. Kalau yang lain hanya sekali. Jadi 2 kali adzan menandakan zuhur atau Jumat sudah masuk. Setelah itu khotib naik mimbar. Setelah khotib naik mimbar itu adzan menandakan sholat Jumat akan dilaksanakan. Jadi adzannya 2 kali. Nah, ketika kalian sholat Jumat, di situ ada orang berdiri mengingatkan kepada kita dengan pegang tongkat. Itu juga bagian dari amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi disunahkan ada Bilal namanya, pegang tongkat mengingatkan orang untuk konsentrasi serius mendengarkan khotib. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan lebih utama dianjurkan untuk dilakukan di dalam masjid, tidak di lapangan. Kelompok-kelompok yang lain lebih mengutamakan di lapangan, tapi baru Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengutamakan di masjid. Yang terakhir dalam kesempatan ini itu adalah ketika berdoa itu disunahkan mengangkat tangan dengan telapak tangan terbuka, menunjukkan seperti ini. Jadi mengangkat tangan, bahkan Rasulullah itu melurus, jadi agak diangkat seperti ini, atau bisa seperti ini. Jadi tidak diletakkan di bawah. Jadi sunnahnya adalah mengangkat tangan, telapak tangannya terbuka seperti ini. Itu sunnah-sunnah yang dilaksanakan atau menjadi pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu anak sekalian, kalian tidak usah terpengaruh dengan kelompok yang lain, karena kita sudah punya pedoman sendiri menurut ulama-ulama kita yang tentu juga semuanya tidak ngawur, semua sudah punya pedoman sampai pada imam madhab kita Imam Syafi'i dan nyambung kepada Rasulullah SAW. Demikian sekalian, mantapkan hati untuk tetap istiqomah berada dalam gerakan atau kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, tidak usah terpengaruh dengan kelompok lain, agar kita menjadi orang golongan yang besar, kata Rasulullah, as-sawadul a'dham, yaitu golongan-golongan yang besar. Nanti akan kita bersama-sama dibimbing para ulama, di bawah bendera Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di bawah Imam Syafi'i, Abu Bakar Siddiq, dan para sahabat yang lain bersama Rasulullah SAW masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekalian pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memantapkan hati kalian untuk tetap istiqomah berada dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.